Mengerikan. Musuh Israel Houthi kini menghadapi ancaman di langit Yaman. Predator berbahaya yang menakutkan, A-10 Warthog milik Israel, telah kembali ke medan perang, membawa teror bagi tim peluncur rudal Houthi. Ini bukan pesawat biasa. A-10 adalah legenda dalam dukungan udara jarak dekat, terkenal karena ketangguhannya di medan tempur. Saat taruhannya tinggi dan waktu sangat terbatas, A-10 menjelajahi langit untuk memburu ancaman dengan presisi yang mematikan. Pada pertengahan tahun 2024, Skuadron Tempur Ekspedisi ke-74 dikerahkan ke Jazirah Arab sebagai respons terhadap meningkatnya serangan rudal Houthi yang menargetkan jalur pelayaran di Laut Merah. Beroperasi dari Pangkalan Udara Prince Sultan di Arab Saudi, A-10 ini bergabung dalam upaya koalisi untuk mendeteksi dan menghancurkan peluncur rudal balistik Houthi, tim mortir bergerak, dan lokasi rudal anti kapal pesisir. Terdapat dugaan bahwa Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, memberikan dukungan logistik dan teknis. Termasuk rumor tentang penggunaan terminal Starlink untuk komunikasi cepat. Pasukan Houthi telah menyempurnakan taktik tembak-menembak klasik mereka. Mereka meluncurkan rudal atau beberapa mortir, kemudian membongkar perlengkapan dan berpindah lokasi sebelum jet-jet koalisi dapat merespons. Selain itu, artileri anti-udara dan rudal permukaan ke udara yang kecil namun efektif terpasang di dekat lokasi peluncur potensial, memaksa pesawat-pesawat koalisi untuk tetap waspada. Masuklah A-10 Warthog. Meskipun telah ada perdebatan mengenai masa depan A-10 dan desakan untuk menggantinya dengan jet yang lebih modern seperti F-35, situasi di Yaman memberikan kesempatan bagi para pilot Warthog untuk membuktikan kembali mengapa kemampuan mereka masih sangat menakutkan di medan perang modern. Kelompok Houthi telah menjadi sangat mahir dalam menempatkan dan mengubah posisi rudal balistik, serta sistem pertahanan pantai yang dipasok oleh Iran. Mereka memanfaatkan drone untuk pengintaian dan diduga telah menyadap jaringan komando yang diaktifkan oleh Starlink, sehingga meningkatkan waktu reaksi mereka secara drastis. Salah satu taktik khas mereka adalah manuver tembak dan lari. Sebuah tim kecil akan mendirikan peluncur, seringkali disembunyikan di balik kamuflase darurat atau disamarkan sebagai kendaraan sipil, menembakkan roket atau rudal, lalu dengan cepat membongkar peralatan untuk berpindah lokasi. Tim-tim ini dapat menghilang ke lereng bukit terdekat atau ke dalam bunker bawah tanah, membuat mereka sangat sulit untuk ditargetkan. Ketika berada di bawah tekanan, mereka juga menggunakan peluncur umpan dan sinyal palsu, menambah lapisan kompleksitas bagi intelijen koalisi. Dengan kehadiran penasihat rahasia dari Iran di lapangan, kemampuan lintasan balistik, jangkauan, dan presisi serangan Houthi terus meningkat. Satelit koalisi telah mendeteksi konvoi kecil truk melaju kencang melintasi jalan raya gurun di malam hari, membawa tabung rudal, perlengkapan komunikasi, dan sistem pertahanan udara portabel, SEM. Koalisi membutuhkan aset yang mampu bertahan di udara, menemukan tim-tim ini di tempat tersembunyi, dan menghancurkan mereka sebelum mereka bisa melarikan diri. Itulah sebabnya mereka memanggil Warthog. A-10 Thunderbolt II, atau Warthog, dirancang khusus untuk dukungan udara, dengan ciri khas utama berupa meriam GAU-8A Avenger 30 mm yang tangguh. Senapan Gatling 7 laras ini dapat melontarkan peluru seukuran kaleng Red Bull dengan kecepatan yang mengejutkan, mencapai 3.900 butir per menit. Meskipun dikenal mampu menghancurkan kendaraan lapis baja dan bangunan berbenteng, kekuatan sesungguhnya terletak pada kemampuannya menghancurkan penempatan infanteri, kendaraan, dan bunker yang dibentengi ringan, menjadikannya senjata serbaguna dalam berbagai skenario pertempuran. Apa yang benar-benar membedakan A-10 dari jet lain di kawasan itu, seperti F-16 atau FA-18, adalah kombinasi unik antara kemampuan manuver pada kecepatan lambat dan waktu jelajah yang lama. Warthog dapat terbang di langit selama berjam-jam, berputar di atas area sasaran, dan menunggu dengan sabar hingga saat yang tepat ketika peluncur atau tabung mortir muncul sebentar. Kemampuan ini terbukti sangat berharga dalam menghadapi taktik tembak-menembak Houthi yang sulit dipahami, di mana tim musuh menembak dari posisi tersembunyi dan segera mundur. Dilengkapi dengan sistem penargetan canggih, A-10 membawa POD penargetan Lightning atau penembak jitu di bagian bawahnya. POD ini menyediakan kemampuan penunjukan inframerah dan laser resolusi tinggi, memungkinkan A-10 untuk melacak pergerakan di tanah dan menentukan target dengan presisi luar biasa. Selama misinya di Yaman, A-10 sering mengerahkan Lightning POD untuk memindai konvoi mencurigakan dan aktivitas musuh. Sistem ini mengunci target, mengirimkan video waktu nyata ke pusat komando,
dan memandu amunisi berpemandu presisi seperti bom berpemandu laser dan GPS. Dampak dari serangan ini sangat menghancurkan. Muatan misi tipikal mencakup rudal AGM-65 Maverick untuk serangan presisi terhadap kendaraan dan target yang diperkuat, bom berpemandu laser GBU-12 PAVE-2 untuk menghancurkan bunker atau menyerang langsung sasaran rudal, serta peluru 30 mm yang digunakan A-10 untuk serangan jarak dekat. Di dalam kokpit, pilot dikelilingi oleh bak mandi titanium yang menawarkan perlindungan dari tembakan musuh, sementara mesin yang kokoh dipasang tinggi di badan pesawat, memastikan A-10 tetap terbang bahkan setelah terkena tembakan. Dengan ketergantungan minimal pada sistem eksternal yang rentan, Warthog dirancang untuk bertahan di zona perang yang dipenuhi tembakan senjata ringan dan ancaman dari rudal permukaan ke udara yang dapat dibawa manusia. Kombinasi daya tembak, daya tahan, dan kemampuan bertahan hidup ini menjadikan A-10 aset penting di medan pertempuran manapun, terutama saat menghadapi ancaman yang menuntut keteguhan dan ketepatan. Misi pertama berlangsung pada suatu sore yang cerah ketika pesawat A-10 lepas landas dari pangkalan udara Al-Dhafra di UEA. Rangka tubuh mereka yang ramping dan kokoh menembus udara gurun. Sasarannya adalah peluncur bergerak Houthi yang diduga disembunyikan di pegunungan selatan Al-Huda. Saat A-10 mendekat, POD penargetan Lightning mengunci tanda panas. Peluncur C-82 musuh hanya terlihat sesaat sebelum menghilang di balik punggung bukit. Namun, disinilah A-10 benar-benar berkembang. Sang pilot, tenang dan terampil, menyelaraskan garis bidik sistem penargetan dan melepaskan rentetan tembakan dari meriam 30 mm yang terkendali. Dalam hitungan detik, peluncur rudal itu hancur, dan kemampuan tembaknya padam. A-10 kemudian berputar kembali untuk lintasan berikutnya demi memastikan hasilnya. Peluncur kedua muncul di kejauhan, dan sekali lagi, Warthog mendatangkan penderitaan. Tembakan meriam cepat lainnya menghancurkan peluncur tersebut. Suku Houthi yang mengira mereka bisa melarikan diri ternyata keliru. Elemen penting dari misi ini adalah EA-18G Growler milik Angkatan Laut AS, pesawat spesialis perang elektronik yang berbasis di USS Dwight D. Eisenhower di Laut Merah. Growler terbang bersama Angkatan Udara yang biasanya menggunakan F-16CG atau jet khusus lainnya untuk menetralisir ancaman radar. Pihak Houthi, yang didukung oleh penasihat IRGC, telah membeli berbagai sistem radar. Beberapa di antaranya merupakan model lama era Soviet atau produk dalam negeri Iran. Sebelum A-10 dan pesawat serang lainnya bergerak, Growler mungkin akan mengganggu atau mengacaukan frekuensi radar musuh, sehingga hampir mustahil bagi awak Houthi untuk melacak jet yang datang dengan akurat. Jika radar ancaman aktif, Growler berkoordinasi dengan pesawat yang mampu meluncurkan rudal AGM-88, fokus pada sinyal radar musuh untuk melumpuhkan mereka. Untuk A-10, yang sering terbang lebih rendah dan lebih lambat, perlindungan di domain elektronik sangatlah penting. Meskipun Warthog dirancang untuk menerima serangan, tidak ada pilot yang ingin menjadi sasaran tembakan dari sistem AA yang dipandu radar atau posisi musuh yang strategis. Sinergi antara Angkatan Udara dan Angkatan Laut inilah yang menjaga keberhasilan misi ini, memastikan bahwa mata musuh di darat dan di udara tidak dapat melihat cukup lama sehingga Warthog dapat melaksanakan tugasnya. Dalam beberapa minggu setelah A-10 tiba di pangkalan udara Prince Sultan, laporan intelijen menunjukkan penurunan tajam dalam peluncuran rudal Houthi yang berhasil terhadap target koalisi atau sipil. Menyadari bahwa mereka menjadi target pesawat yang dapat terbang di atas kepala untuk waktu yang lama, pihak Houthi mulai membubarkan tim peluncur dan secara drastis mengurangi tempo tembakan mereka. Setidaknya 6 lokasi rudal balistik dipastikan hancur akibat serangan terkoordinasi yang dilakukan oleh A-10 dalam misi awal. 4 hingga 5 tim peluncur bergerak lainnya dinetralkan saat berpindah tempat persembunyian. Bagi jalur pelayaran Laut Merah, penurunan serangan rudal merupakan kelegaan besar, karena tarif asuransi anjlok dan lalu lintas komersial kembali berjalan lebih percaya diri. Namun, sebagai efek samping, pasukan Houthi yang sangat waspada terhadap meriam 30 mm A-10 dan bom berpemandu, mulai beralih ke pergerakan malam dan menggunakan tim yang lebih kecil. Meskipun demikian, dengan kemampuan inframerah yang canggih pada Lightning POD dan jangkauan AWACS yang terus-menerus, A-10 dapat beradaptasi dan terus menghalau Houthi setiap kali mereka muncul. Penempatan Warthog di Yaman ini menjadi argumen kuat untuk tidak segera pensiunkan pesawat ini. Para kritikus sering berpendapat bahwa A-10 sudah ketinggalan zaman dalam konflik tingkat tinggi yang didominasi oleh jet siluman dan sistem SAM canggih.
Namun, dalam rangkaian misi dunia nyata, di mana pasukan pemberontak yang tersebar mengandalkan peluncur bergerak, serangan cepat, dan bersembunyi di medan terjal, daya tembak dan daya tahan A-10 tetap sangat berharga. Operasi ini juga memamerkan kemitraan yang berkembang antara Angkatan Laut dan Angkatan Udara AS. Dengan EA-18G Growler yang mengganggu radar musuh dan F-16CG atau platform unggulan lainnya membersihkan langit dari ancaman permukaan ke udara, A-10 dapat melakukan yang terbaik, memburu dan menghancurkan target darat dengan efisiensi tanpa henti. Sementara perdebatan berkecamuk di Washington, DC mengenai alokasi dana pertahanan, baik untuk jet siluman generasi kelima maupun untuk peningkatan pesawat tua. Bagi pilot di padang pasir, terbukti bahwa masih ada tempat untuk platform dukungan udara dekat yang khusus. Saat ketegangan meningkat di wilayah tersebut, Laut Merah tetap menjadi rute maritim penting, dan kemampuan Houthi untuk menyerang pelayaran mengancam rantai pasokan global. Hal penting yang dapat diambil adalah bahwa terkadang alat terbaik untuk pekerjaan tertentu bukanlah perangkat keras terbaru dan paling canggih. Kadang-kadang, Anda membutuhkan pesawat yang sederhana dan tangguh, yang dapat berputar di atas kepala seperti burung nasar, menerkam dalam sekejap, dan menebar rasa takut kepada musuh yang mengira mereka bisa bersembunyi. Dalam dunia yang terobsesi dengan teknologi siluman mutakhir, A-10 sekali lagi membuktikan bahwa keberanian kuno, didukung oleh tim yang tepat, sudah cukup untuk membawa pertarungan langsung ke pintu musuh.